Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Siang menjelang sore, Bapak, Waalaikumsalam, Pak. Ibu, rekan-rekan mahasiswa sekalian, Fakultas Hukum Universitas Terbuka. Pada hari ini kita akan menyelenggarakan tuwek pertama dalam beberapa sesi ke belakang itu. Ini adalah merupakan puncak dari penjelasan dalam sesi 1, 2, 3, dan 4. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sesi sebelumnya kita sudah mengenal beberapa teori-teori terkait dengan pengujian peraturan perundang-undangan. Dan di web pertama ini kita akan membahas lebih lanjut tentang materi pengayaan ataupun materi yang berkaitan dengan pengujian peraturan perundang-undangan dengan sub temanya itu adalah Mahkamah Konstitusi, lalu sejarah dari judicial review, dan nanti kita masuk untuk mendiskusikan tugas pertama dan tugas kedua. Selawat tidak lupa kita sampaikan juga kepada Nabi Muhammad SAW dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, sebelum saya masuk ke dalam materi utama di web pertama ini, saya mungkin agak lebih interaktif ya kepada Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan mahasiswa, agar apa? Agar pelaksanaan web kita ini tidak monoton dan satu arah saja. Dan saya pikir Bapak Ibu semua dan rekan-rekan mahasiswa semuanya ini sudah barangkali punya pengalaman di bidang masing-masing terkait dengan peraturan perundang-undangan ataupun pengalaman tentang ilmu hukum itu sendiri. Nah, di sesi 1, 2, 3 kita sudah diantar untuk mengenal 3 subtopik atau tema dari mata kuliah pengujian peraturan perundang-undangan itu. Yang pertama itu terkait dengan Mahkamah Konstitusi, lalu berbicara juga terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan sedikit juga itu dibahas di sesi 3 di dalam diskusinya itu soal lembaga kekuasaan kehakiman yang lain seperti Mahkamah Agung. Jadi di sesi 1, 2, 3 itu pengantar ataupun pengenalan kepada Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa terkait dengan sistem kekuasaan kehakiman kita dalam aspek ketatanegaraan Indonesia, mulai dari Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, lalu berbicara soal kekuasaan dan kewenangan dari lembaga ini masing-masing. Nah, sebelum kita masuk, kira-kira untuk memancing ini, memantik diskusi kita ke depannya agar lebih interaktif, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan tema itu. Nah, yang ingin saya tanyakan atau yang ingin saya diskusikan adalah kira-kira rekan-rekan semuanya, apa sih yang rekan-rekan mahasiswa dapatkan ataupun pahami ketika berbicara soal sesi 1, sesi 2, dan sesi 3? Silakan, Bapak Ibu. Pak Anggit hadir ya? Pak Brian hadir ya Pak Anggit ya? Iya, hadir, Hadir, Pak. Pak. Ya, Pak Anggit, silakan Pak Anggit. Apa sih yang Pak Anggit dapatkan itu, Pak Anggit pahami ketika melihat sesi 1, materi sesi 1, materi sesi 2, dan materi sesi 3? Silakan Pak Anggit. Ringkas saja tidak apa, Pak Anggit, yang Pak Anggit pahami saja. Atau saya geser aja dulu ya. Mungkin Pak Anggit lagi mencari-cari ini materinya. Pak Brian Alvin. Halo Pak Brian.
Terima kasih, Pak. Ya, silakan Pak Brian. Kira-kira apa yang Pak Brian lihat begitu ya, pahami dari sesi yang sudah kita jalankan selama ini, sesi satu, 2, dan 3. Silakan Pak Brian Alvin Fernando dengan NIM 447. Halo Pak Brian, masih di tempat atau masih di room kan? Masih, Pak. Cuma sinyalnya mana yang susah, Pak. Ya, silakan Pak Brian. Oke, saya lanjut saja ya. Geser dulu ke Bu Desvi Saskia. Hadir Bu? Bu Desvi. Sepertinya tidak ada yang standby ya di room. Pak Evan, Pak Evan Valdi. Halo Pak Evan. Oke, saya geser lagi nih ke Pak Imade. Hadir Pak. Pak Imade. Hadir Pak, hadir Pak. Ya, silakan Pak Imade. Sudah lihat ya Pak Imade ya, sesi satu, 2, dan 3 ya. Kira-kira menurut Pak Imade, sesi satu, 2, dan 3 itu kita mendiskusikan tentang apa Pak Imade? Masih standby ya Pak Imade ya? Eh, Masih Pak. Ya, Eh, yang Pak izin Imade, Pak. ya, yang Pak Imade tahu eh saja. Kalau menurut saya, kalau yang sesi satu itu permasalahannya itu batas legal standing sering memicu perdebatan karena Ya. harus dibuktikan bahwa hak konstitusional benar-benar dirugikan. Mm-mm. Gitu Pak. Kalau sesi satu. Nah, sesi 2 dan 3 kita bicara apa Pak Imade? Izin Pak, kalau sesi duanya menurut saya posisi Mahkamah Agung kadang tumpang tindih secara persepsi publik karena menguji peraturan di bawah undang-undang. Sementara Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Oke, oke, terima kasih ya Pak Imade Putra. Jadi Pak Imade sudah berbicara soal refleksinya terkait dengan sesi satu, 2, dan 3. Nah, selanjutnya Pak M. Iqbal Mutakin. Dua, Pak. Ya, silakan Pak M. Iqbal, Muhammad Iqbal.
menurut saya untuk di sisi dua dan tiga ini memahami mulai dari posisi kelembagaan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sendiri, mulai berada Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang itu dulu Agung dan Mahkamah Konstitusi dan kewenangan selanjutnya akan di tiga dimulai isi dari kelembagaan dan dari Mahkamah Agung sendiri, Pak. Oke, terima kasih Pak M. Iqbal. Selanjutnya ini Pak Sulfikar ya. Hadir Pak? Siap hadir, Pak. Ya, silakan Pak M. Sulfikar. Yang Bapak ketahui terkait dengan perdebatan kita, diskusi kita di sesi 1, 2, dan 3. Siap, Pak. Silakan Pak. Secara garis besarnya, Pak, di dalam sesi 1, 2, dan 3, Pak, lebih ke membahas terkait dua lembaga yang berwenang dalam judicial review, Pak. Oke. Mahkamah Konstitusi sama Mahkamah Agung, di mana Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji material undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang di atasnya, yaitu Undang-Undang Dasar, Pak. Kemudian untuk Mahkamah Agung, dia untuk peraturan di bawah undang-undang, Pak, seperti peraturan pemerintah dan sebagainya, Pak. Siap. Oke. Terima kasih Pak M. Sulfikar. Ya, Lanjut kepada Pak Muhammad Arif Saifuddin. Hadir Pak? Pak Arif Saifuddin. Saya lanjut ya ke Bu Sherly Ica. Bu Sherly, standby, hadir. Nah, sepertinya banyak yang tidak standby di room ataupun di Zoom ini. Mungkin karena malam minggu ya Bapak Ibu ya. Banyak sekali jadwal kita ini yang harus kita kejar nanti malam ini. Nah, terima kasih ya kepada rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu semuanya, mahasiswa-mahasiswi, saudara-saudari Fakultas Hukum Universitas Terbuka. Jadi tujuan saya menanyakan dan mendiskusikan itu kepada Bapak Ibu semuanya agar kita lebih mengetahui bahwasanya TUEP 1 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dia dengan sesi 1, 2, dan 3. Lalu di sesi 1, 2, dan 3 itu kita sudah membicarakan dan mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia ini dalam konteks pengujian produk hukum yang dinamakan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi setiap istilah, terminologi maupun frasa yang tercantum di berbagai literatur tentang produk hukum berarti itu menuju pada pengertian tentang peraturan perundang-undangan. Nah, terkadang peraturan perundang-undangan itu dibuat oleh pemerintah itu kan tidak tidak lengkap, tidak baik ataupun tidak sempurna. Makanya oleh karena itu, agar seluruh produk hukum yang dibuat oleh negara, dalam konteks ini adalah pemerintah, karena kalau setiap kita berbicara soal negara, itu sifatnya konsepsi abstrak Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena dalam ilmu negara itu sudah dipetakan bahwasannya yang namanya negara itu adalah konstruksi abstrak dan konseptual dalam pikiran kita tentang bayangan suatu organ ataupun organisasi yang sifatnya politis untuk mengatur berbagai hal yang terkait dengan kepentingan masyarakat. Nah, negara tidak bisa berjalan sendiri, harus ada orang yang menjalankannya yang dinamakan dengan jabatan tadi ataupun pemerintahan tadi, pemerintah tadi. Nah, ketika pemerintah ataupun jabatan tadi melaksanakan hak, kewajiban, tugasnya, tanggung jawabnya, khususnya itu kewenangan pembentukan produk hukum, maka itu jangan dianggap produk hukum itu bisa berjalan ataupun diterbitkan, dibentuk, dibuat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kita semua, masyarakat, rakyat tadi. Nah, oleh karena itu,
sesi 1, sesi 2, sesi 3 itu berbicara soal standar dan pengantar kepada tentang pengujian dari produk hukum tadi. Pertama, kita berbicara soal dasar-dasar dari kekuasaan negara yang dinamakan dengan kekuasaan yudikatif atau judiciary namanya, kekuasaan yudikatif. Nah, kekuasaan yudikatif ini dibentuk dengan alasan dan justifikasi bahwasanya kita jangan menganggap produk hukum itu sudah benar dari sononya. Jadi sudah benar dia dari sananya, sudah benar diterbitkan, sudah benar dibentuk dan sudah boleh langsung ditaati ataupun diterapkan. Namun untuk menjaga itu agar produk yang dibuat oleh DPR bersama pemerintah itu sesuai dia dengan kaedah-kaedah hukum, maka muncullah yang dinamakan dengan lembaga kekuasaan kehakiman yang bertujuan untuk mengontrol ataupun memetakan, memeriksa benar nggak nih si pemerintah bersama presiden dalam hal ini dengan DPR membentuk suatu aturan tadi. Nah, jadi dalam konteks negara kita ini yang namanya kekuasaan yudikatif itu bertugas dia untuk melakukan cross check ataupun check and balances kepada si lembaga eksekutif. Karena kita tahu kenapa harus di check and balances, kenapa dia harus di cross check, kenapa dia harus diperiksa, kenapa dia harus dikoreksi. Karena yang namanya pemerintahan DPR bersama presiden, parlemen bersama eksekutif, parlemen bersama presiden tadi, ketika dia buat aturan tidak mungkin ataupun potensial dia menyimpang dari keinginan kita sebagai rakyat biasa. Nah, masalahnya adalah kita sebagai rakyat biasa, masyarakat, penduduk, warga negara Indonesia tidak bisa langsung tuh batalin. Kenapa nggak bisa langsung dibatalin? Karena kita tidak punya kewenangan untuk membatalkan itu. Ingat Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, yang namanya kewenangan itu adalah kekuasaan yang diformalkan. Maksud dari kekuasaan yang diformalkan itu adalah kekuasaan tadi boleh loh digunakan oleh lembaga negara asalkan dia dituliskan dalam bentuk peraturan tertulis. Nah, saya ingatkan lagi dan diskusikan kembali, kekuasaan yang diperoleh oleh negara turun kepada pemerintah itu tidak boleh dia dilaksanakan langsung jika dia tidak punya dasar ataupun fondasi untuk melaksanakannya. Itulah yang dinamakan dengan kewenangan tadi. Nah, kewenangan pemerintahan itu tidak bisa dilaksanakan kalau tidak ada hukum tertulis yang menetapkannya, menuliskannya. Nah, mengenal kita di hukum administrasi negara, ketika badan pejabat tata usaha negara ataupun pemerintah tadi, ketika ingin dia melakukan sesuatu hal, membuat aturan, mengontrol orang, membuat izin, menerbitkan izin, ataupun mengeluarkan SOP, dia tidak bisa langsung keluarin. Tidak bisa langsung dia ngeluarin itu. Tidak bisa langsung dia nerbitin itu. Kalau tidak ada aturan tertulis yang memerintahkan. Nah, itulah yang dinamakan dengan kewenangan atribusi tadi. Nah, dalam perspektif hukum administrasi negara, yang namanya kewenangan atribusi itu adalah kewenangan yang telah dituliskan atau ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kenapa dia dituliskan dalam peraturan perundang-undangan? Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya, peraturan perundang-undangan itu harus dituliskan dan seluruh tindakan perbuatan pemerintah itu mesti mengacu dia kepada aturan tertulis karena pengaruh dari paradigma hukum Eropa kontinental ataupun civil law tadi. Nah, dalam perspektif hukum civil law yang namanya aturan itu sah, legal, valid, absah jika dia dituliskan oleh lembaga yang berwenang. Siapa itu lembaga yang berwenang? Yaitu adalah negara. Siapa lagi itu negara? Pemerintahan tadi. Sesuai dia dengan prinsip dalam civil law yang dinamakan dengan azas legalitas tadi. Apa itu bunyi azas legalitas? Nullum delictum nulla puna sine privilegia poenali namanya. Jadi setiap seseorang
badan hukum, subjek hukum, tidak bisa dia dipidana, misalkan itu dipidana kalau tidak ada aturan tertulis. Sama halnya dengan pemerintah ataupun badan ataupun pejabat tata usaha negara, mereka tidak bisa melakukan atau membuat aturan, menerbitkan izin, melakukan prosedur, menerbitkan prosedur kalau tidak ada aturan tertulis yang memerintahkannya itu. Nah, itulah pendasaran dan justifikasi filosofisnya kenapa negara itu dia punya kekuasaan dan kewenangan dalam melakukan perbuatan tadi atau melakukan penerbitan aturan tadi. Nah, azas legalitas inilah yang digunakan ke berbagai cabang hukum di dalam pohon ilmu hukum. Dipakai juga di dalam hukum perdata, dipakai juga dalam hukum pidana, dipakai juga dalam hukum tata negara, ceki itu hukum administrasi negara, dia juga dipakai dalam hukum ketenaga kerjaan. Jadi seluruh perbuatan, seluruh tindakan, seluruh aturan-aturan tadi absah, valid kalau dia ditetapkan dan dituliskan dalam bentuk dokumen hukum yang dinamakan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, pada prakteknya pengadilan kita mengacu dia kepada paradigma ini, azas ini. Apa sih aturan yang mendasari Anda mengajukan gugatan? Apa sih aturan yang mendasari Anda mengajukan pra peradilan? Selalu yang ditanyakan itu adalah apa aturannya. Nah, apa aturannya, bagaimana bunyi pasalnya itu dalam epistemologi ya Bapak Ibu ya, rekan-rekan semuanya, dalam filsafat ilmu dinamakan dengan dogmatika hukum namanya. Nah, level strata dogmatika hukum ini dijadikan sebagai fondasi ataupun dasar capaian di dalam sarjana hukum. Jadi ketika Bapak Ibu mengambil gelar sarjana hukum, S1 jurusan hukum, apapun itu hukumnya, pokoknya dia fakultas hukum. Dogmatika hukum inilah yang pertama kali didudukkan di sarjana hukum. Kenapa demikian? Karena pengaruh Eropa kontinental tadi, civil law tadi. Civil law Eropa kontinental mengharuskan kita menjadi seorang dalam tanda petik tukang hukum, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, tukang hukum. Pak, kenapa dia berparadigma tukang hukum? Karena kerjaan kita nih di level strata 1, S1 itu mengotak-atik saja norma-norma hukum tertulis yang dikeluarkan oleh negara, lalu kita benturkan dia dengan aspek sosial tadi. Jadi aspek sosial ini banyak sekali itu faktornya Bapak Ibu semuanya. Yang paling penting dan ingin saya stressing di dalam poin ini adalah sarjana hukum itu kejarannya itu hanya menjadi tukang hukum. Jadi dalam tanda petik tukang hukum. Kenapa tukang hukum? Karena kita hanya membongkar, melihat peraturan perundang-undangan. Kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum pidana, peraturan perundang-undangan dari Undang-Undang Dasar 45 sampai kepada peraturan daerah, kabupaten, dan kota. Kita hanya lihat norma-norma yang tersebar di dalam peraturan perundang-undangan itu. Nah, ketika kita lihat norma tadi, apakah dia menyimpang dari kenyataan atau tidak. Nah, masuklah di sana yang dinamakan dengan paradigma ilmu hukum, dogmatika hukum itu yang mesti diwajibkan dikuasai oleh kita sebagai seorang sarjana hukum. Nah, lanjut lagi. Kalau pertanyaannya itu ingin membongkar ataupun melihat bagaimana sih negara itu menjalankan aturan, kenapa aturannya berbunyi seperti itu, misalkan saya contohkan kepada Bapak Ibu rekan-rekan semuanya sebagai bahan diskusi kita ya. Pasal 362 KUHP tentang pencurian itu, jika strata 1 melihatnya itu hanya sebagai norma hukum tertulis dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Material kita. Namun, ketika Bapak Ibu naik level lagi ke level 2 namanya, strata 2 tadi, Bapak Ibu akan membicarakan soal teori hukum yang mengitari norma hukum tadi. Misalkan, dalam pasal 362 itu secara intinya itu berbunyi bahwasanya setiap orang itu barang siapa dengan sengaja mengambil barang orang lain. Nah, di level sarjana hukum kita hanya membenturkan saja apakah
tafsir dari barang siapa tadi terpenuhi atau tidak. Nah, si tersangka itu, terdakwa itu bisa nggak dia dikategorikan sebagai barang siapa tadi? Karena gini, karena dalam KWP KWP pidana material kita itu kan tidak dijelaskan itu siapa, barang siapa itu apa maksudnya. Nah, di strata 1 kita hanya melihat unsur-unsur dari pidana tadi, barang siapa dengan sengaja. Tetapi di level teori hukum, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya akan membicarakan dan menanyakan lagi apa sih tafsir dari barang siapa tadi. Lalu apa sih tafsir dari mengambil tadi? Lalu bagaimana kaitan antara pasal 362 KWP ini dengan jenis-jenis ataupun klasifikasi dari tindak pidana. Nah, makanya dalam kasus Nenek Minah itu, ketika dia ketahuan mencuri, jaksa, penyidik, jadi Bapak Ibu izin ya, kalau Bapak Ibu ada yang jadi penyidik begitu ya, penyidik pembantu, di level penyidik dan di level penuntutan, jaksa sama penyidik kepolisian itu hanya melihat unsur-unsur dari tindak pidana itu. Bahasa lainnya itu adalah delik bestandil namanya. Delik bestandil atau unsur-unsur dalam tindak pidana. Namun ketika itu dituangkan ataupun dilimpahkan ke pengadilan, ternyata hakim tidak mau hanya melihat apakah dia memenuhi unsur pencurian atau tidak. Apakah si Nenek Minah ini memenuhi unsur pencurian atau tidak, memenuhi kategori yang telah ditetapkan di dalam KWP tadi. Hakim naik level dia untuk melihat. Memang, kata hakim ya dalam putusannya itu, memang si Minah itu, Nenek Minah itu, dia mencuri, memenuhi unsur tindak pidana pencurian 362 KWP. Namun, ada satu nilai dan moralitas yang ingin dijaga oleh hakim. Apa itu? Yaitu keadaan sosiologis dari si Nenek Minah itu. Apa keadaan sosiologisnya? Satu, kemampuan dia untuk menjalankan hukuman sudah tidak bisa lagi itu, karena umurnya sudah tua renta sekali. Yang kedua, dia tidak mengetahui soal aturan pencurian tadi, karena selama ini dalam nilai adat, hukum adat di daerah itu, dia beranggapan yang namanya coklat ya, kakao tadi yang jatuh dari pohonnya itu, jatuh dia, itu kalau dalam hukum adat di sana mengatakan itu boleh diambil gitu. Jadi dia tidak tahu nih soal negara punya kewenangan juga untuk memenjarakan dia karena dia melakukan pencurian. Karena selama ini dalam hukum adat itu tidak ada larangan untuk mengambil kakao yang jatuh. Nah, sehingga dia tidak mengetahui soal norma ataupun hukuman yang dibentangkan atau ditetapkan oleh negara ini. Nah, ini persoalannya. Kalau kita hanya melihat hukum itu hanya pasal-pasal yang tersebar di dalam KWP, KW Perdata, KW Pidana, peraturan perundang-undangan, rusaklah ilmu hukum itu. Kenapa rusak? Karena kita hanya melihat teknik hukum tanpa membicarakan soal nilai yang terkandung di belakang norma hukum itu sendiri. Nah, dalam putusan hakim di putusan Nenek Minah ini, hakim tetap bersekuku bahwasanya memang dia melakukan tindak pidana pencurian, tapi dia bisa dimaafkan loh. Karena keadaan sosial dari si terdakwa itu. Nah, pendekatan yang dilakukan oleh hakim ini adalah pendekatan sosiologis namanya. Jadi ketika kita nanti di ujung perkuliahan Bapak Ibu ya rekan-rekan semuanya, ada mata kuliah filsafat hukum namanya. Jadi Bapak Ibu tidak hanya melihat hukum itu adalah teks tertulis, tetapi apa sih yang ada di belakang teks tadi? Nilai moralitas apa sih yang perlu kita pertahankan ketika pasal-pasal itu diberlakukan di dalam kenyataan sosial. Sama halnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian Undang-Undang Narkotika. Jadi waktu itu yang menguji Undang-Undang Narkotika itu adalah beberapa ibu-ibu yang punya anak, yang dimana anaknya itu punya penyakit yang dinamakan dengan cerebral palsy namanya. Jadi cerebral palsy ini adalah penyakit bawaan dari si anak ini karena gangguan kehamilan, terbawalah sama si anak, lalu anak itu dia bisa kejang-kejang kapanpun dan dimanapun, ataupun waktunya tidak ditentukan. Jadi nama penyakitnya cerebral palsy. Nah, ketika si ibu ini mau mengobati si anaknya ini, tidak ada obatnya di Indonesia. Pergilah mereka ke Australia untuk mendapatkan
yang namanya cannabian oil itu. Jadi minyak kanabis atau minyak yang diperas, molekul zat yang diperas dari ekstrak ganja itu dimasukkan dia ke anaknya. Lalu berangsur-angsur si anak bisa sembuh, tidak lagi kejang-kejang. Nah, ketika mereka ini mau pergi pulang lagi dari Indonesia ke Australia, ke Indonesia, dia bawalah satu buah ataupun satu paket cannabian oil tadi, cannabis oil tadi, tidak bisa dia dibawa ke Indonesia karena terhenti dia di cukai ataupun di imigrasi di bandara. Karena apa? Karena kita tahu dalam undang-undang narkotika kita itu di pasal 1, pasal 9 yang namanya ganja tadi itu dilarang dia untuk keperluan pengobatan. Nah, diujilah itu ke Mahkamah Konstitusi oleh si Susanti dan kawan-kawan. Jadi dan kawan-kawan ini LSM, ya LBHI, ada juga di sana LSM yang konsen terhadap kebebasan untuk mendapatkan obat. Diujilah ke Mahkamah Konstitusi. Nah, akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pengujian ini ditolak karena tidak punya alasan hukum. Kata Mahkamah Konstitusi, memang dia mengidap penyakit cerebral palsy dan harus mendapatkan obat sesegera mungkin. Tetapi yang namanya obat yang diekstrak dari ganja itu tidak bisa loh, dilarang loh digunakan di negara Indonesia. Sehingga kata Mahkamah Konstitusi, meskipun dia berhak atas hak kesehatan, jadi hak atas kesehatan bagi si anak, namun cara memperoleh hak kesehatannya itu bertentangan dengan hukum. Kenapa bertentangan dengan hukum? Karena yang namanya cannabis oil ataupun ekstrak ganja tadi, obat-obatan tadi, tidak bisa digunakan dalam penyembuhan. Jadi di undang-undang narkotika kita itu tidak ditetapkan dan dilarang menggunakan ganja itu untuk obat-obatan. Nah, masukan dan rekomendasi bagi Mahkamah Konstitusi kepada pembentuk undang-undang adalah revisi itu Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika itu sudah memasukkan klausul tentang bolehnya dipergunakan ekstrak ganja sebagai narkotika golongan A untuk keperluan obat-obatan. Nah, sampai saat sekarang ini belum ada perubahan, revisi maupun perdebatan rencana perubahan tentang undang-undang narkotika itu. Nah, dari sisi dogmatika hukum ini benar. Kenapa benar? Ya karena Mahkamah Konstitusi mentaati apa yang diperintahkan oleh undang-undang narkotika. Namun dari sisi teori hukum ataupun filsafat hukum ini tidak benar. Kenapa? Karena tidak ada lagi cara lain untuk bisa mengobati si anak selain dari diberikannya cannabian oil tadi. Tidak ada lagi cara ataupun mekanisme dan prosedur obat-obatan yang bisa kita berikan kepada si anak untuk sembuh. Dan itu justru bertentangan dia dengan hak atas kesehatan tadi yang sifatnya non-derogable right atau yang tidak bisa dikurangi oleh negara atau negara mesti memenuhi hak itu dalam aspek konstitusionalitas hak warga negara. Nah, saya tidak habis pikir nih kenapa MK bisa memutuskan hal seperti itu, padahal kita tahu Mahkamah Konstitusi ini sangat progresif dia ketika norma itu sangat-sangat bersinggungan dia dengan nilai-nilai dan cita-cita dari hak asasi manusia. Nah, saya pikir akan lebih arif ketika putusan itu dikeluarkan bahwa untuk anak yang menderita cerebral palsy yang memang telah dibuktikan oleh riset tentang obat-obatan itu, baik dari riset nasional maupun riset internasional, seperti lembaga kesehatan yang ada di Australia itu, boleh loh menggunakan itu, asalkan untuk cerebral palsy tadi, penyakit tadi. Nah, MK tidak mau menafsirkan itu. Saya tidak tahu karena saya lihat itu di putusannya, di pertimbangan itu, alasan MK ya satu aja, tidak boleh oleh undang-undang narkotika tadi. Nah, dari kacamata hukum dogmatik, itu benar, tapi dari kacamata hukum yang levelnya 2, teori hukum dan filsafat hukum itu tidak dibenarkan. Karena apa? Karena manfaatnya lebih besar itu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi agar obat-obatan itu bisa diberikan kepada si anak yang telah menderita penyakit yang terlalu lama, yang nama penyakitnya itu adalah penyakit kejang-kejang tadi atau cerebral palsy tadi. Nah, jadi ini membuktikan bahwa
yang namanya hukum tadi itu tidak bicara soal teks saja gitu. Jadi kita harus berbicara soal mengapa teks itu dibentuk, lalu apa rasio legis. Jadi istilah rasio legis ini Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya adalah alasan norma hukum itu dibentuk oleh negara. Pasti punya tujuan. Pasti punya tujuan. Apa tujuannya? Satu, moralitas. Dua, keadilan. Tiga, kepastian. Empat, kemanfaatan. Dan kelima, keadilan. Dalam perspektif filosofis, ketika berbenturan dia nilai kemanfaatan, keadilan, kepastian itu nilai keadilannya yang harus dimenangkan. Sehingga menurut saya secara pandangan akademik, putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materi tentang undang-undang narkotika demi menyelamatkan si anak itu sangat tidak logis dan tidak sesuai dia dengan kaedah-kaedah keadilan dalam dunia hukum tadi. Nah, ini menandakan bahwa ketika kita rekan-rekan semuanya berbicara soal hukum, berarti kita tidak hanya berbicara soal teks baku dan kaku yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Kita harus bicara soal nilai yang ada di balik peraturan-peraturan tersebut. Nah, itu sedikit pengantar bagi saya kepada Bapak Ibu untuk menyegarkan dan melihat kembali seperti apa sih sebetulnya paradigma ilmu hukum kita ini. Karena sepanjang pengalaman saya di berbagai kampus, setiap kampus itu dia punya mazhab ya. Jadi dalam istilah kalau kalau agamanya ini manhaj namanya atau aliran gitu. Aliran, setiap kampus itu punya aliran masing-masing dan saya sangat apresiasi ketika saya berdiskusi dengan teman-teman dari Diponegoro. Dia sangat sosiologis itu paradigma hukumnya. Jadi hukum itu benar kalau yang ditetapkan negara itu sesuai dengan kehendak masyarakat. Nah, baru benar tuh hukum kata mereka. Nah, ada juga tuh beberapa kampus yang menilai bahwasanya hukum yang absah, yang valid, yang bagus, yang benar itu adalah hukum yang telah ditetapkan oleh negara. Jangan tanya-tanya. Kalau sudah dia ditetapkan dalam suatu aturan, peraturan perundang-undangan, jangan tanya lagi. Karena itu pasti benar katanya. Nah, ada juga itu aliran hukum seperti itu. Nah, nama alirannya itu adalah positivisme. Jadi tadi sosiologis, yang satu lagi positivisme. Nah, itulah diskusi awal saya pengantar kepada Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan, terkait dengan bagaimana sih pandangan kita terkait dengan ilmu pengetahuan hukum itu, ilmu hukum ini. Karena selama ini kita seringkali itu dicekcoki gitu ya, dipengaruhi bahwasanya hukum itu ya teks gitu kan, peraturan yang aturan-aturan yang dibuat oleh negara, peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara. Oke, Bapak Ibu semuanya, ada diskusi di tahap pengantar ini. Silakan Bapak Ibu. Sebelum saya lanjut ke materi, apakah ada pertanyaan, diskusi? Silakan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya yang ingin menanyakan sesuatu hal begitu atau berdiskusi. Karena kita akan akan membuat forum ini lebih interaktif begitu. Silakan Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya langsung saja share screen.
Oke, apakah terlihat Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan sekalian? Ya, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, hari ini kita akan berbicara soal politik hukum yang ada di dalam mekanisme judicial review ataupun dalam istilah lainnya judicial review itu pengujian terhadap produk hukum. Nah, produk hukum itu adalah peraturan perundang-undangan. Nah, bagaimana sih sebetulnya politik hukum di dalam mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan? Lalu apa kaitan antara judicial review dengan pengujian peraturan perundang-undangan itu sendiri? Nah, oke. Nah, sinopsisnya adalah atau gambaran besarnya cuplikan kita pada pertemuan pada hari ini dalam web 1 ini berbicara soal politik hukum dan judicial review. Apa sih kaitan antara politik hukum dengan judicial review? Lalu kita akan masuk ke dalam topik tentang peraturan perundang-undangan dan sistem hukum. Kenapa ini mesti masuk kita ke dalam topik ini? Karena yang namanya judicial review itu punya objek. Jadi punya objek dia, punya objek perkara dia, lalu punya batasan dia. Apa sih yang harus di judicial review itu? Apa sih yang harus diuji itu? Nah, sebelum masuk kita ke dalam apa yang akan diuji, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimanakah sistem hukum kita itu mengatur soal peraturan perundang-undangan. Lalu setelah itu kita akan melihat sejarah dan alasan dari judicial review ini. Jadi apa sih yang mendasari ataupun sejarah yang mendasari munculnya mekanisme judicial review. Lalu kita masuk ke dalam praktik yang ada di negara kita Indonesia. Bagaimanakah judicial review ini disusun ataupun dibentuk secara sistem hukumnya di negara kita Indonesia. Nah, terakhir kita nanti akan membicarakan soal refleksi dari tugas 1 atau diskusi terkait dengan tugas 1 dan kita akan berbicara juga terkait dengan diskusi pada tugas 2 karena tugas 2 belum muncul. Tugas 2 itu munculnya di sesi berikutnya, sesi 5, tugas kedua itu. Nah, kita butuh nih tuntunan ataupun pedoman ataupun gambaran besar bagaimana cara bikin tugas 2 tadi. Nah, tugas 1 kan Bapak Ibu rekan-rekan semuanya kan sudah ada beberapa yang sudah siap dan mengirimkan dan sudah saya nilai juga. Namun juga ada yang belum mengirimkan tugas 1 ini. Saya tidak tahu kenapa bisa terlambat, tetapi saya mohonkan kepada Bapak Ibu untuk bisa sesegera mungkin itu mengirimkan tugas 1. Karena ini merupakan bagian dari penilaian di dalam sistem universitas terbuka. Di tugas 1 itu kita bicara soal yang saya ingat itu adalah yang bicara kita soal kewenangan dari Mahkamah Konstitusi itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar dalam konteks hak asasi manusia. Lalu pertanyaan keduanya, mengapa Perpu itu bisa menjadi objek pengujian oleh si Mahkamah Konstitusi? Karena kita tahu yang namanya Perpu itu tidak eksplisit dia disebutkan di dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 45. Sehingga muncullah tafsir-tafsir liar terkait Perpu ini. Boleh nggak dia diuji di Mahkamah Konstitusi? Kalau dia boleh, kenapa dia boleh diuji? Padahal secara bersamaan Perpu tadi tidak muncul dia secara ekspresif verbis di dalam norma hukum pasal 24C. Itu nanti kita diskusikan secara bersama bagaimanakah pola jawaban dan bangunan argumentasi kita ketika menjawab soal-soal seperti itu. Nah, pertama saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu rekan-rekan semuanya terkait dengan konsep dasar dari politik hukum dan judicial review itu. Berbicara soal politik hukum berarti berbicara atau mengamanatkan kepada kita untuk mengonsepkan suatu hal yang berkaitan dengan bagaimana hukum itu dibentuk, lalu bagaimana hukum itu dilaksanakan. Secara teori, politik hukum itu diartikan sebagai cara, strategi, arah, kebijakan dari negara. Jadi arah kebijakan dari negara melalui lembaga negara, lembaga pemerintah
untuk bentuk dan laksanakan hukum tadi. Untuk membentuk atau melaksanakan hukum tersebut. Jadi dia merupakan metode kepada lembaga negara, metode yang ditetapkan kepada organ negara, metode yang ditetapkan kepada organisasi politik yang dinamakan dengan negara, strategi, arah, bagaimana sih cara ataupun metode kebijakan dari negara itu untuk menyusun hukum. Jadi untuk menyusun hukum. Nah, menyusun hukum ini bukan tiba-tiba saja hukum itu diterbitkan, tidak. Hukum tadi tidak bisa langsung dia diterbitkan. Mesti ada kajian pra terbitan tadi. Mesti ada kajian terlebih dahulu sebelum hukum itu dilaksanakan atau diterbitkan atau ditetapkan. Makanya ketika hukum itu mau dibentuk, dia mesti ada dahulu dalam dokumen perencanaan. Nah, dokumen perencanaan ini selama ini yang kita kenal adalah naskah akademik tadi. Nah, di dalam naskah akademik itulah ditetapkan apa sih landasan filosofisnya, landasan yuridisnya, landasan sosiologisnya. Suatu hukum itu dibentuk sebelum dia diterbitkan atau disahkan. Nah, negara, pemerintah, mesti ada rencana strategis dia untuk menyusun hukum tadi. Agar apa? Agar hukum itu lebih efektif. Agar hukum itu lebih pasti. Agar hukum itu lebih ditaati oleh masyarakat, agar hukum itu lebih bisa menjadi tameng bagi masyarakat maupun pemerintah untuk mewujudkan keadilan tadi. Nah, politik hukum secara sederhana berarti adalah strategi yang dijalankan oleh negara melalui arah kebijakan negara itu untuk membentuk hukum. Lalu bagaimana hukum itu nanti dilaksanakan? Perlu nggak suatu aturan? Kalau nggak perlu, nggak usah dibentuk. Kalau perlu, apa sih justifikasinya, pendasarannya ketika hukum itu dibentuk oleh negara? Nah, secara sederhana, yang namanya politik hukum itu merupakan suatu cara, strategi, dan metode yang dijalankan oleh negara untuk membentuk suatu hukum. Agar hukum itu lebih efektif, agar hukum itu lebih pasti, agar hukum itu lebih menunjukkan dan mengejawantahkan nilai-nilai keadilan di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi untuk bentuk hukum perlu politik gitu. Tanpa adanya politik, hukum itu akan pincang. Kenapa demikian? Karena kita tahu hukum yang valid itu adalah hukum yang telah disahkan oleh negara. Nah, isi negara siapa? Pemerintah. Isi pemerintah siapa? Bisa eksekutif, bisa legislatif. Nah, kedua cabang kekuasaan ini mesti berembuk dia untuk membentuk suatu hukum. Mesti berembuk, berdiskusi dia untuk melahirkan suatu produk hukum tadi. Untuk apa produk hukum itu? Ya untuk ngatur dia. Untuk ngatur lembaga eksekutif, untuk ngatur lembaga legislatif, untuk ngatur seluruh organ negara yang tersebar di dalam konstitusi. Untuk mengatur seluruh organisasi negara yang telah ditetapkan di dalam konstitusi. Untuk mengatur seluruh perilaku-perilaku dari masyarakat itu sendiri. Sehingga negara mesti punya strategi ataupun arah kebijakan untuk menetapkan suatu hukum tadi. Nah, inilah yang dinamakan dengan politik hukum. Nah, ketika negara bentuk hukum, negara tidak bisa langsung lahirinnya, menerbitkannya atau mensahkannya. Mesti ada perencanaan terlebih dahulu. Setelah perencanaan ada penyusunan, setelah penyusunan ada pembahasan, setelah pembahasan ada pengesahan, setelah pengesahan ada pengundangan, setelah pengundangan ada sosialisasi kepada masyarakat. Nah, inilah yang dikerjakan oleh Prof. Edi Hierek itu ketika membentuk KUHP nasional. Di mana kita tahu KUHP nasional itu yang terbaru akan diberlakukan di bulan Januari tahun 2026 menggantikan KUHP zaman kolonial kita, KUHP selama ini kita gunakan dalam undang-undang tahun 81 itu. Nah, apa politik hukumnya? Politik hukumnya bisa kita baca bahwasanya yang namanya KUHP nasional yang baru itu bertujuan untuk menggantikan paradigma lama menuju paradigma baru tentang pemidanaan dan sistem peradilan pidana. Yang dahulunya sangat-sangat kolonialis isi dari KUHP nasional itu. Nah, sekarang lebih humanis sifatnya. Apa contohnya? Contohnya adalah tentang pidana pokok. Nah, di pidana pokok itu ada loh pidana mati di KUHP yang lama. Di KUHP yang baru, pidana mati ini mulai dihilangkan, mulai dihapuskan yang diganti dengan penjara seumur hidup. Nah,
Ini menandakan bahwa KUHP nasional kita yang baru di bawah KUHP nasional yang baru ya di tahun 2026 itu telah memerintahkan kepada pemerintah untuk melakukan pendekatan yang lebih humanis dalam proses sistem peradilan pidana ataupun dalam proses pemidanaan tadi. Nah, secara sederhana, politik hukum adalah cara, strategi, dan arah dari pemerintah itu untuk menetapkan suatu hukum, untuk menjalankan suatu hukum, untuk membentuk suatu hukum, guna mencapai tujuan-tujuan dari negara. Nah, sesuai dengan konteks negara Indonesia, tujuan negara kita itu sudah gamblang loh dituliskan atau dinyatakan di dalam preambul Undang-Undang Dasar 1945 di pembukaan tadi. Mencerdaskan kehidupan bangsa, kemerdekaan ialah hak segala bangsa, perekonomian yang disusun secara keluargaan, dan segala macamnya. Lalu kita bergeser kepada konsep judicial review. Nah, judicial review itu artinya adalah, seperti yang saya singgung di awal pertemuan tadi, merupakan mekanisme yang disediakan, instrumen yang disediakan, ataupun operasionalisasi yang disediakan kepada lembaga negara, dalam konteks ini adalah lembaga kekuasaan kehakiman, untuk melakukan koreksi kepada produk hukum yang dibuat oleh pemerintahan. Nah, jadi yang namanya JR, Judicial Review, atau dalam istilah lainnya adalah kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan itu diartikan sebagai mekanisme ataupun prosedur yang ditetapkan oleh negara agar apa? Agar berguna, bertujuan untuk mengoreksi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara. Aturan yang dikeluarkan oleh negara itu bisa banyak. Dia Undang-Undang Dasar 45 aturan negara juga, ke bawahnya TAP MPR juga aturan, hingga sampai kepada Perda kabupaten dan kota. Nah, semuanya itu adalah objek dari pengujian peraturan perundang-undangan, objek dari judicial review. Nah, secara sederhana bisa kita artikan sebagai JR sebagai instrumen untuk mengoreksi aturan produk hukum yang dikeluarkan oleh negara. Nah, dari berbagai macam literatur, ada pendapat dari para ahli terkait dengan politik hukum itu. Mulai dari Prof. Sudarto, Prof. Patmo, Prof. Sajipto Raharjo, itu sudah meletakkan beberapa kaedah ataupun teori-teori pengertian definisi dari politik hukum. Pertama, politik hukum itu bisa kita artikan juga sebagai kebijakan penyelenggara negara tentang hukum yang akan diberlakukan, atau istilahnya itu adalah ius constituendum. Nah, bagaimana cara negara meletakkan, membuat suatu hukum yang akan diberlakukan di kemudian hari. Dinamakan juga sebagai politik hukum. Lalu, beberapa ahli juga mengatakan bahwa politik hukum itu adalah kebijakan negara melalui lembaga negara untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki. Jadi, negara melalui lembaga negara yang berbasiskan kebijakan untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki oleh pemerintah atau negara. Selanjutnya, politik hukum bisa diartikan juga sebagai seperti yang saya sebutkan tadi, bagaimana negara itu membentuk lalu melaksanakan demi mencapai tujuan dari negara. Nah, dapat kita simpulkan bahwa politik hukum itu merupakan arah kebijakan dari negara untuk membentuk hukum. Saya contohkan misalkan perubahan Undang-Undang KPK tahun 2019 punya politik hukum tertentu. Apa politik hukumnya? Yang dahulunya KPK dalam sistem ketatanegaraan kita itu dia tidak berada di cabang kekuasaan manapun, sifatnya itu independen, strukturnya itu independen, organisasinya itu independen, itu tidak ditetapkan dari Undang-Undang KPK yang lama. Nah, pemerintah melihat bahwasanya harus perlu ditetapkan di mana sih status dari KPK ini, apakah dia merupakan bagian dari lembaga negara independen atau tidak. Sehingga muncullah keinginan untuk merevisi Undang-Undang KPK di tahun 2019. Apa yang mereka revisi? Yang mereka revisi itu adalah status ataupun kedudukan dari KPK itu sendiri dalam sistem ketatanegaraan. Selama ini dia tidak masuk ke dalam rumpun kekuasaan manapun, baik itu rumpun eksekutif,
baik itu rumpun yudikatif maupun rumpun legislatif. Tidak pernah ditetapkan. Sehingga dengan adanya revisi itu, KPK ditetapkan di cabang kekuasaan eksekutif. Kenapa demikian? Karena kerja-kerjanya itu adalah kerja-kerja eksekutif, kerja-kerja dari jabatan-jabatan eksekutif. Apa contohnya? Kejaksaan bisa melakukan penuntutan, kepolisian bisa melakukan penyidikan, KPK juga bisa. Artinya, secara logika hukum, dia merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif. Lalu diletakkanlah KPK itu berada dia di bawah kekuasaan eksekutif. Dalam artian ini, dalam konteks ini adalah dia berada di bawah kekuasaan presiden. Nah, itu politik hukum yang mau dimunculkan di dalam perubahan revisi Undang-Undang KPK. Namun, secara gerakan anti korupsi ataupun secara pendekatan penguatan KPK ini bermasalah, tidak baik. Kenapa demikian? Karena yang dulu sifatnya independen, imparsial, independen, tidak terikat oleh cabang kekuasaan manapun, perlahan-lahan dia diletakkan di bawah kekuasaan eksekutif yang kita tahu bahwasanya di kekuasaan eksekutif politiknya terlalu tinggi, politiknya terlalu kental, sehingga selama ini bisa kita lihat KPK itu kurang ada tajinya dalam pemberantasan korupsi karena selalu dikendalikan oleh siapa yang memimpin eksekutif itu, siapa yang memimpin lembaga kepresidenan itu. Apalagi muncul klausul yang mengatakan bahwa setiap tindakan paksa yang dilakukan oleh KPK itu mesti diberitahukan, minta izin ke Dewan Pengawas. Nah, dengan adanya Dewan Pengawas ini, masalah makin runyam, makin buruk sekali. Ternyata di atas pimpinan KPK ada loh yang dinamakan dengan Dewas tadi, Dewan Pengawas. Ini merusak sistem ketatanegaraan kita dan merusak juga agenda anti korupsi kita. Kenapa merusak, Pak? Karena dalam konstruksi akademik, KPK tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi dia tergantung dari politik kebijakan dalam suatu rezim. Jadi yang akan bisa mengatur-ngatur, mengendalikan KPK itu tergantung dari siapa yang memimpin lembaga kepresidenannya. Karena kita tahu setelah dia bergeser menjadi bagian dari rumpun eksekutif, KPK adalah bawahan dari presiden dan presiden punya kekuasaan loh untuk mengatur dan mengendalikan itu. Apalagi ditambah munculnya Dewan Pengawas di dalam organ dan tubuh KPK ini. Ini tidak elok di dalam agenda pemberantasan korupsi kita. Nah, pro dan kontra memang, tetapi kalau kita baca secara politik hukumnya, itu bisa kita lihat negara, pemerintah mau menggeser status dari KPK itu yang terlalu luas gitu ya, terlalu liar. Jadi kalau kita baca politik hukumnya seperti itu, KPK yang sebelumnya terlalu luas, terlalu liar, ingin dia ditertibkan dalam sebuah perubahan ataupun revisi Undang-Undang KPK agar organ KPK itu tidak terlalu tajam dia atau tidak terlalu liar dia sehingga dia diletakkan sebagai bagian dari rumpun eksekutif ataupun kekuasaan eksekutif. Nah, seperti itu membaca politik hukum tadi. Nah, Pak, apakah politik hukum itu bisa kita baca langsung saja? Tidak. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, yang namanya politik hukum tadi itu tidak bisa dibaca langsung to the point, tidak. Kita mesti lihat dokumennya terlebih dahulu. Apa dokumennya? Konteksnya dalam Undang-Undang KPK itu. Bapak Ibu bisa lihat itu, apa sih naskah akademik perubahannya, bagaimana perubahan itu dilakukan, apa sih perdebatan yang muncul ketika KPK itu ingin dirubah atau digeser status dan kedudukannya di dalam sistem ketatanegaraan. Nah, di sana Bapak Ibu bisa melihat perdebatan, diskusi, dialog, diskursus yang dimunculkan oleh pemerintah ketika mereka mati-matian membela bahwasanya KPK bagian dari kekuasaan eksekutif. Nah, itu bisa kita tinjau, bisa kita sigi, bisa kita lihat di dalam dokumen-dokumen resmi dari negara tentang perubahan Undang-Undang KPK. Nah, politik hukum dibaca melalui itu. Karena tanpa adanya pembacaan dokumen seperti itu ataupun gejolak politik seperti yang saya ceritakan tadi, tidak bisa kita melihat bagaimana sih politik hukum yang mau dikembangkan dan dibuat ataupun dimunculkan oleh negara, pemerintah, ketika suatu aturan itu dibuat ataupun dirubah dalam suatu negara. Sehingga
politik hukum berkaitan dia dengan tata cara ataupun konstelasi yang terjadi di parlemen tadi, di DPR tadi. Apa sih perdebatan yang terjadi oleh DPR dengan pemerintah ketika mereka mau mengubah itu? Itu Bapak Ibu bisa lihat di dalam dokumen-dokumen perencanaan tadi, perubahan dari Undang-Undang KPK tadi, sehingga kita bisa melihat dan membongkar maksud sebetulnya KPK itu digeser ataupun maksud Komisi Pemberantasan Korupsi itu diletakkan sebagai cabang kekuasaan eksekutif. Nah, itu dia politik hukum itu, politik hukum. Jadi kebijakan penyelenggara negara tentang hukum. Selanjutnya, ketika kita ingin memahami politik hukum itu dalam konteks praktik, saya akan mencontohkan ke beberapa undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan. Pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya, undang-undang ini lahir di tahun 2014 menggantikan pengaturan-pengaturan tentang desa yang tersebar dia di dalam Undang-Undang 22 tahun 99, lalu Undang-Undang 32 tahun 2004. Itu menggantikan Undang-Undang 22 tahun 99 dan juga menggantikan pengaturan desa dalam Undang-Undang 32 tahun 2004. Mengapa dua undang-undang ini dijadikan sebagai patokan? Karena yang namanya organ terendah, pemerintahan terendah, urusan pemerintahan terendah itu terletak di desa tadi. Nah, desa ini ketika di Undang-Undang Nomor 22, dia merupakan bawahan dari Pemkab atau pemerintahan kabupaten. Kenapa tidak di kota, Pak? Karena di kota desa itu sudah tidak ada lagi. Di kota nomenklaturnya berubah menjadi kelurahan. Nah, posisi kelurahan dan desa itu sama dia. Hanya saja Pemdanya itu yang berbeda. Desa itu terletak di Pemkab, pemerintahan kabupaten, sedangkan kelurahan terletak di Pemko. Nah, sehingga yang namanya desa itu di bawah Undang-Undang 22 tahun 99 merupakan bawahan dari Pemda. Jadi dia adalah bawahan Pemda. Begitu juga di Undang-Undang 32 tahun 2004. Desa diletakkan sebagai unit pemerintahan terendah di dalam sistem ketatanegaraan kita. Dia merupakan kaki tangan dari Pemda, Pemkab, peraturan pemerintahan kabupaten. Nah, kenapa ini terjadi? Karena kita tahu dalam sistem unitary state atau sistem negara kesatuan itu tidak ada yang namanya pemerintahan yang di luar pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat. Tidak ada itu seperti itu katanya. Tidak ada. Tidak ada seperti itu. Nah, lalu orang bertanya-tanya, bagaimanakah posisi desa ini dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Dalam konstitusi khusus pasal 18B ayat 2 menyatakan bahwa negara merekognisi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Apa artinya? Artinya negara mengakui loh otonomi dari unit terendah dari organ negara itu. Mengakui otonomi. Nah, ketika orang-orang berpikir seperti itu, khususnya pejuang dari desa ini, seperti Pak Budiman Sujatmiko itu, dia yang sangat concern itu memperjuangkan undang-undang desa ini. Dan dia sangat vokal sekali ketika perdebatan-perdebatan tentang
legislasi dari desa itu. Dia menyatakan bahwa kalau memang pasal 18B ayat 2 ini kita terjemahkan secara konstitusional dan konsisten, maka desa itu bukanlah bawahan dari Pemda. Dia bukan bawahan dari Pemda kabupaten. Kenapa dia bukan bawahan dari Pemda kabupaten? Secara organ, dia itu adalah otonom menurut pasal 18B ayat 2. Nah, dengan adanya otonomi tadi, maka dia juga otonom juga mengatur dan mengurus rumah tangganya itu. Sehingga dia mesti dipisahkan dari Pemda kabupaten. Nah, dengan konstruksi berpikir seperti ini, muncullah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini yang tegas menetapkan bahwa yang namanya kesatuan-kesatuan genealogis yang berbentuk desa itu memang secara struktural dia masuk ke dalam Pemda, tapi secara fungsional dia bukanlah bawahan dari Pemda kabupaten. Kenapa bukan bawahan? Kalau memang dia merupakan bawahan dari Pemda kabupaten, seluruh tindakan, perbuatan maupun keputusan peraturan hukum yang dikeluarkan oleh desa itu mesti atas perintah dari Pemda kabupaten. Nah, kita tahu di desa itu ada yang dinamakan dengan peraturan desa. Nah, peraturan desa itu diakui loh sebagai peraturan perundang-undangan. Diakui dia sebagai peraturan perundang-undangan. Dan dia dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi dari undang-undang desa untuk membentuk peraturan desa tadi. Nah, secara cepat-cepat bisa kita baca bahwasanya politik hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu adalah menggeser status dari desa yang sebelumnya self governing governing community ataupun bagian dari pemerintahan kabupaten ataupun pemerintahan negara, menggeser desa itu menjadi sebuah lembaga organ yang sifatnya otonom, self governing community atau pemerintahan yang berdasarkan otonomi dia sebagai organ dari negara. Nah, yang dahulunya lokal self government jadi bagian dari Pemda, sekarang dia bergeser, dia bukan bagian loh dari Pemda tetapi punya otonomi tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk kewenangan atributif dari organ desa tadi membentuk suatu peraturan yang dinamakan dengan peraturan desa tadi. Nah, di Sumbar, Sumatera Barat, desa itu diartikan atau disamakan istilahnya dengan nagari. Jadi kalau di Pulau Jawa namanya desa, di kampung itu ada juga di Maluku, di Aceh juga ada juga Wanua, banyak sekali penyebutannya itu. Di Sumbar namanya nagari dan itu statusnya sama. Mereka sama-sama punya otonomi untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Sehingga dia diberikan kewenangan loh oleh negara untuk mengatur rencana strategis dari desa itu berjalan. Nah, dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, kebetulan tesis saya membahas tentang desa ini. Jadi dalam tesis saya itu saya simpulkan bahwa yang namanya rekognisi negara, pengakuan negara kepada unit pemerintahan terendah itu masih setengah hati. Itu saya bunyikan itu dalam tesis. Kenapa masih setengah hati? Kenapa dia masih sepenggal dan parsial seperti itu? Karena di satu sisi desa diberikan kewenangan loh untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Tetapi di sisi yang lain, ketika desa itu berjalan melaksanakan kewenangannya, fungsinya dia mesti taat loh kepada norma, prosedur dan standar yang ditetapkan oleh Pemda. Jadi setengah hati dari pengaturan desa ini yang memang kalau ingin kita katakan dia itu otonomi, tidak otonom sama sekali. Kenapa dia tidak otonom? Karena kita tahu kalau kita benturkan dia dalam konsep negara kesatuan unitary state Indonesia ini, desa itu adalah bagian dari negara, bagian dari Pemda tadi. Sehingga harusnya yang namanya pasal 18B ayat 2 tentang rekognisi ataupun pengakuan negara kepada desa itu agak sedikit kita geser lagi pemahamannya atau kita lakukan perubahan ke dalam pasal 18B ini. Karena selama ini kita mengartikan yang namanya unit organ yang berada di bawah negara, Pemda provinsi, Pemda kabupaten dan kota, ada di sana desa, nagari, wanua, kampung, jorong, itu sebetulnya tidak otonom.
Kenapa tidak otonom? Karena apapun yang dilakukan oleh organ tersebut mesti taat dia kepada norma, standar, prosedur yang diletakkan oleh negara. Jadi, cita-cita yang kita inginkan untuk melakukan otonomi kepada desa itu tidaklah penuh. Cita-cita ataupun reh ideal gitu ya, cita-cita dari negara untuk meletakkan desa itu sebagai lembaga yang otonom setengah hati sifatnya. Nah, itulah hasil temuan dari tesis saya tentang hubungan pusat dan daerah dalam konteks pengaturan dari desa ini. Nah, memunculkanlah sebuah persoalan baru. Ternyata desa kesatuan masyarakat hukum adat itu tidaklah mandiri atau otonom. Karena kita tahu otonomi itu sifatnya tidak bebas sebebas-bebasnya karena dibatasi oleh negara. Jadi klausul tentang rekognisi, norma tentang otonomi desa sebetulnya adalah cita-cita masa lalu, romantisme masa lalu ketika negara Indonesia belum terbentuk. Barulah boleh kita mencita-citakan itu. Tetapi dalam konsep negara kesatuan, unitary state, ini agak tidak bisa atau tidak rasional atau sifatnya imajiner ketika ini diterapkan dalam konteks konstitusi Republik Indonesia. Oke, begitu Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Sampai di sini ada pertanyaan, diskusi Bapak Ibu, dipersilahkan. Ada diskusi Bapak Ibu, dipersilahkan. Ada pertanyaan mungkin, diskusi. Mungkin Bu Anggit, Bu Anggit, Pak Anggit ini ya, saya kira di perempuan ini. Pak Anggit ada pertanyaan, diskusi mungkin. Pak Brian, Bu Gebi, Pak Imade. Oke, saya lanjutkan kalau memang tidak ada diskusi dan pertanyaan. Nah, selanjutnya adalah nah, jadi selanjutnya adalah Omnibus Law terkait dengan Omnibus Law. Nah, kita tahu Omnibus Law ini menjadi fenomena yang sangat menarik kalau kita adu dia dengan aspek-aspek demokrasi dan partisipasi dalam pembentukan suatu aturan tadi. Di penghujung tahun 2020 kita dikejutkan oleh rencana dan rencana itu diwujudkan oleh pemerintah ketika pemerintah menetapkan Omnibus Law Cipta Kerja. Kenapa ini sangat-sangat mengejutkan? Karena kita sama-sama mengetahui yang namanya pembentukan undang-undang cipta kerja itu minim partisipasi. Sehingga demo lah di berbagai daerah di Indonesia ini. Mulai dari Aceh, Medan, Padang juga demo waktu itu menolak keberadaan Omnibus Law. Penolakan itu tertuju kepada dua aspek. Pertama, aspek dari prosedur pembentukannya. Karena selama ini pembentukan Omnibus Law ini tidak berkaitan atau tidak melibatkan masyarakat dalam proses pertimbangan pemutusan ataupun pertimbangan pengesahannya. Yang kedua, dari sisi materi muatan. Banyak sekali materi muatan di dalam Omnibus Law itu yang bersinggungan dia dengan kepentingan-kepentingan ataupun keperluan dari masyarakat sehingga dirasa tidak adil. Nah, dari sini bisa kita tarik tuh bagaimana praktik politik hukum dari Omnibus Law itu. Pertama,
Kalau kita baca secara politik hukum, Omnibus Law Cipta Kerja ini dibentuk agar dilakukannya penyederhanaan terhadap peraturan perundang-undangan. Kenapa dilakukan penyederhanaan, mekanisme penyederhanaan? Karena selama ini yang namanya merubah, membentuk undang-undang itu mesti masuk dia ke dalam program legislasi nasional. Atau dalam konteks daerah itu dinamakan dengan program legislatif daerah. Nah, Cipta Kerja itu dibentuk agar apa? Agar banyak sekali materi muatan yang ingin direvisi, diubah tadi, cukuplah pakai satu undang-undang saja. Nama undang-undangnya itu adalah kategori omnibus. Nah, omnibus law itu metode untuk merubah satu undang-undang yang berkaitan dengan undang-undang yang lainnya ke dalam satu undang-undang. Jadi, ibarat dia adalah metode dan cara yang paling simpel. Nah, metode yang paling simpel itu adalah Omnibus Law ini. Kenapa dia simpel? Karena dalam satu pembentukan undang-undang Omnibus Law itu dia bisa mencabut, merubah dari segala macam materi muatan yang tersebar di berbagai undang-undang. Dikeluarkanlah Omnibus Law ini. Nah, dari sisi politik hukum, ini digunakan pemerintah agar apa? Agar efisien katanya. Agar efisien, agar sederhana, agar tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan perubahan, revisi, atau pencabutan suatu produk hukum dalam konteks ini adalah undang-undang tadi. Lalu yang kedua, politik hukumnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja ini dibentuk atau dilahirkan oleh negara agar apa? Agar investasi itu bisa masuk dia ke negara kita. Karena selama ini investor itu nggak bisa masuk dia ke negara kita. Agak susah mereka masuk karena berbenturan atau terhambat dia dengan produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh negara. Maka dibentuklah Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, masalahnya adalah dua dimensi tadi, satu materi muatan, dua formil, dan khusus untuk formil inilah yang dimohonkan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi. Agar Mahkamah Konstitusi meninjau lagi nih prosedur dari pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja. Dan akhirnya MK memutuskan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja ini inkonstitusional bersyarat. Kenapa demikian? Pertama, dia tidak konstitusional. Dia tidak konstitusional karena dia bertentangan dengan aspek partisipasi masyarakat. Karena yang dinamakan dengan peraturan perundang-undangan itu mesti dibentuk dia melalui kanal-kanal ataupun ruang yang disediakan kepada masyarakat agar bisa mereka berpartisipasi. Faktanya adalah Undang-Undang Cipta Kerja ini dibentuk tanpa adanya partisipasi yang bermakna kepada masyarakat. Sehingga MK melihat, oh ini cacat sekali dia secara prosedur. Karena kenapa dia cacat? Karena tidak pernah loh lembaga terkait, orang terdampak, masyarakat umum diundang dan dibukakan ruang aksesnya membahas bersama pemerintah terkait dengan materi muatan ataupun prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tadi. Omnibus Law tadi bertentangan dia dengan kaidah partisipasi masyarakat. Nah, bagaimana cara memahami politik hukumnya? Politik hukum Omnibus Law tadi artinya adalah, bisa saya sampaikan sekali lagi, politik hukumnya adalah satu, membuka keran investasi, memudahkan investor tadi. Yang kedua, ingin cepat-cepat bikin aturan. Karena selama ini dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 ya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu, yang namanya aturan negara dalam konteks undang-undang mesti ada mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang 12. Mulai dari perencanaan, pembahasan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga sosialisasi dengan masyarakat. Nah, pemerintah memandang kalau ini dilaksanakan satu-satu bakal lama, sehingga muncullah yang dinamakan dengan metode omnibus tadi. Nah, miris dan anehnya ketika omnibus ini dibuat, belum ada ketentuan yang mendasari metode ini boleh digunakan oleh negara. Karena kita tahu dalam undang-undang pembentukan tadi, peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 itu, tidak ada metode yang dinamakan dengan metode omnibus tadi. Nah, lalu begitu juga dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemda. Sama seperti tadi, kalau desa itu tidak mau dia diatur-atur oleh Pemda, nah Pemda itu nggak mau juga dia diatur-atur oleh pemerintah pusat.
Kenapa mereka nggak mau diatur? Karena kita tahu Pemda ini dalam sejarah penyusunan konstitusi yang namanya pemerintahan daerah ini, dia punya kewenangan asli loh, kewenangan apa ya, kewenangan lokal yang berskala daerah itu untuk menjalankan urusan dan rumah tangganya sendiri. Nah, dengan adanya pikiran seperti itu, Pemda ini berjalan sendiri-sendiri. Kadang yang namanya kepala daerah di level kabupaten dan kota itu dia tidak mau patuh tuh kepada si gubernur. Nah, kenapa mereka nggak mau patuh? Karena mereka pikir yang namanya Pemda provinsi itu kan nggak ada wilayah. Sesungguhnya yang punya wilayah itu adalah Pemda kabupaten dan kota. Kabupaten A, kota B, kota A, kota B. Mereka punya wilayah, sedangkan Pemda provinsi tidak punya wilayah. Logis juga mengatakan itu. Kenapa demikian? Karena dalam ketentuan undang-undang Pemda kita, yang namanya Pemda provinsi itu adalah kaki tangan atau perpanjangan tangan lah dari pemerintah pusat untuk mengawasi kinerja dari Pemda kabupaten dan kota. Nah, dengan adanya fenomena seperti itu, pemerintah pusat lalu mengubahlah Undang-Undang Nomor 2232 tahun 2004 tadi agar apa? Agar yang namanya pemda-pemda yang liar tadi bisa ditertibkan dia. Bagaimana cara menertibkannya? Muncullah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang dimana salah satu pasalnya berbunyi bahwasanya Pemda memang dibolehkan loh melaksanakan kekuasaannya, kewenangannya, urusan pemerintahannya, namun mesti taat dia kepada norma standar prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sama seperti desa, julukannya itu adalah otonomi setengah hati, Pemda juga begitu. Pemda kabupaten dan kota itu adalah salah satu pelaksana urusan pemerintahan yang sifatnya setengah hati. Setengah hati tadi. Nah, ada baiknya dan ada buruknya ini. Baiknya adalah misalkan di Pati itu, Pati menetapkan 150% naik itu pajak di sana. Lalu pemerintah pusat menertibkan itu, menegur itu. Dan terakhir itu ada berita soal pelaksanaan proyek strategis nasional mesti wajib dilaksanakan oleh Pemda-Pemda yang bersangkutan. Kalau Pemda yang bersangkutan tidak mau melaksanakan proyek ataupun program strategis nasional dari Pak Prabowo, maka kepala daerah itu bisa dipecat oleh Mendagri katanya. Nah, ini menandakan bahwa yang namanya otonomi daerah kita itu memang berjalan secara vertikal. Maksud dari vertikal ini, unitary state, pemerintah pusat berdasarkan konsep negara kesatuan, maka Pemda itu adalah bagian dari pemerintah pusat. Sehingga Pemda merupakan anak buah dari pemerintah pusat yang mesti diatur oleh pemerintah pusat. Nah, bisa kita bicara soal kewenangan luas, bebas, dan nyata tadi, seluas-luasnya. Kalau sistem ataupun konsep negara kita itu adalah negara federal, baru bisa kita bicara soal otonomi daerah yang seluas-luasnya. Karena dalam konsep negara federal itu, negara bagian, negara federal itu punya konstitusi masing-masing yang harus diatur oleh masing-masing pemerintah tadi. Jadi negara bagian Texas, negara bagian California, negara bagian New York itu dia punya urusan absolut yang tidak terkait ya dengan Pempus tadi. Dia bebas sebebas-bebasnya mengatur soal isu-isu lokal daerahnya tadi. Nah, berbeda dia dengan unitary state. Unitary state sifatnya vertikal. Mulai dari central government, pemerintah pusat itu menetapkan norma standar prosedur yang mesti dijalankan oleh Pemda provinsi, mesti dijalankan oleh Pemda kabupaten dan kota. Lalu kita masuk kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, politik hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini adalah berupaya untuk menertibkan hierarki dari peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar 45 sampai kepada peraturan daerah ya, peraturan daerah, kabupaten dan kota. Lanjut kepada Undang-Undang 39 Tahun 99 tentang HAM. Nah, membaca politik hukum ini sangat mudah sekali. Kenapa demikian? Karena kita tahu Indonesia meratifikasi beberapa konvensi internasional terkait dengan hak asasi manusia. Agar apa? Agar negara kita ini tidak dikatakan sebagai negara pelanggar HAM, maka melalui politik hukum pemerintah pusat mengatur soal-soal terkait dengan hukum dasar ataupun hak dasar ini
ke dalam suatu peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang yang dinamakan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Lalu, nah ini yang saya sebut tadi. Jadi, judicial review, pengujian peraturan perundang-undangan ini adalah suatu cara, mekanisme, metode yang diletakkan kepada lembaga kekuasaan kehakiman untuk melakukan koreksi, pengujian secara material ataupun prosedural dalam suatu peraturan perundang-undangan. Nah, ingat Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, pengujian tadi bisa dilakukan dua. Satu, menguji materi muatan, norma-norma ataupun pasal yang bermasalah di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Lalu menguji juga prosedurnya bagaimana. Apakah telah taat dia ataupun sesuai tidak dengan mekanisme yang ditetapkan oleh aturan. Nah, judicial review berupaya untuk melakukan pengujian secara terang-terangan kepada peraturan perundang-undangan. Muncul suatu pertanyaan, peraturan perundang-undangan manakah yang bisa diuji? Kita ingat bahwasanya peraturan perundang-undangan Nah, yang namanya peraturan perundang-undangan itu tertuju kepada pengertian kita kepada hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia ini. Nah, jadi judicial review adalah mekanisme untuk menguji seluruhnya. Namun, dalam konsep kekuasaan kehakiman kita, yang dinamakan dengan pengujian peraturan perundang-undangan itu dibagi atas dua. Pertama ya, adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45. Lalu yang kedua, pengujian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Nah, undang-undang, pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ini terhadap undang-undang. Nah, ada dua sistem pengujian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pertama, pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Lalu yang kedua, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Ini yang kedua. Nah, konsekuensinya adalah pengujian yang sifatnya pertama ini diletakkan kepada Mahkamah Konstitusi. Kenapa diletakkan kepada MK? Karena MK lah secara dasar hukum ataupun secara ketentuan Undang-Undang Dasar 45 diberikan kewenangan atributif untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, sesuai dengan pasal 24C Undang-Undang Dasar 45. Sedangkan pasal 24A Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa yang namanya aturan-aturan di bawah undang-undang ini mulai dari PP, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten dan kota merupakan kewenangan pengujian yang diletakkan kepada Mahkamah Agung. Batu ujinya apa? Undang-undang. Jadi batu ujinya itu adalah undang-undang. Nah, inilah hierarki dari peraturan perundang-undangan Indonesia yang dimana dibagi menjadi dua tadi. Sehingga banyak sekali ahli menyatakan bahwa pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia ini sifatnya dualistis. Jadi dualistis sifatnya. Nah, itu maksudnya peraturan perundang-undangan tadi. Jadi ini peraturan perundang-undangan inilah yang menjadi objek studi, objek perkara bagi beberapa lembaga kekuasaan kehakiman. Nah, jadi bisa kita sederhanakan bahwasanya politik hukum itu adalah arah kebijakan dari negara menetapkan sebuah aturan. Lalu kalau kita hubungkan apa sih politik hukum dalam judicial review itu, yaitu arah kebijakan dari negara
menetapkan suatu mekanisme agar seluruh produk hukum itu bisa diuji, bisa dikoreksi, ataupun bisa di cross check oleh lembaga negara. Dalam konteks ini adalah kekuasaan kehakiman kita yang dibagi atas dua, satu Mahkamah Agung, dua Mahkamah Konstitusi tadi. Nah, secara sederhananya politik hukum dalam judicial review ini berbicara soal visi dan misi, arah kebijakan, cita-cita dari negara untuk melahirkan sebuah mekanisme agar produk hukum itu tidak membabi buta, agar produk hukum itu tidak dibuat secara sewenang-wenang, agar produk hukum itu bisa menitahkan nilai-nilai dari kesusilaan, kesopanan, dan nilai-nilai kultural dari masyarakat, termasuk itu nilai sosial, nilai politik, dan nilai keadilan dalam masyarakat. Karena kita tahu potensial lah suatu produk hukum itu cacat dia dari lahir, ataupun potensial lah suatu produk hukum itu dia tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dalam pelaksanaan negara. Nah, judicial review itu berhubungan dia dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan berhubungan dengan paradigma yang saya ceritakan tadi, civil law ataupun legismo tadi. Dalam perspektif legismo atau civil law, peraturan perundang-undangan itu mesti dibuat secara top down namanya. Top down itu adalah dari atas ke bawah. Kenapa bisa dikatakan dari atas ke bawah, Pak? Karena kita tahu selama ini yang namanya pembentukan aturan dalam level undang-undang itu mesti kita tunggu dia dari perencanaan pemerintah. Mulai dari program legislasi nasional sampai proses pengundangan tadi. Jadi sifatnya civil law ataupun legismo. Jadi civil law legismo itu mengatakan bahwa hukum negara yang benar, yang valid itu adalah hukum yang dibuat oleh lembaga ataupun otoritas yang berwenang seperti DPR, Presiden. Dalam konteks undang-undang, maka kekuasaan legislatif itu berada di tangan si DPR. Nah, ini menandakan bahwa sifat civil law legismo itu membentuk suatu paradigma hierarki norma hukum tadi. Yang saya lihatkan tadi slide-nya, hierarki norma hukum. Karena apa? Karena dengan adanya hierarki norma hukum, maka kita bisa tinjau, bisa lihat siapa sih yang berwenang membentuk suatu produk hukum, lalu seberapa kuat sih produk hukum itu disusun dalam sebuah negara. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu secara derajatnya lebih tinggi itu dari TAP MPR. TAP MPR lebih tinggi dia dari undang-undang ataupun perpu sampai ke bawahnya. Nah, ini dia azas penyelesaian konflik norma hukum, lex specialis, lex posterior, dan lex superior. Nah, lalu kita masuk ke dalam sejarah dan alasan judicial review. Nah, ini berasal dari judicial review pertama kali itu terjadi di Amerika Serikat di bawah Hakim John Marshall, Justice Marshall. Mengapa bisa dilakukan judicial review? Karena berawal dari kalahnya John Adams dari Thomas Jefferson dalam pemilu tahun 1800. Lalu Adams mengangkat kolega ataupun temannya di berbagai posisi jabatan penting, termasuk Marshall, menjadi Court of Justice Supreme Court. Jadi dia mengangkat temannya Court of Justice Supreme Court. Nah, sampai tengah malam si Jefferson, si Adam ini tetap mengangkat teman-temannya menjadi pimpinan ataupun pejabat seperti Marbury, Townsend, dan Harper. Nah, karena mendesak karena Jefferson ini mau jadi presiden, mau dilantik, maka surat pengangkatan itu seperti SK tadi tidak sempat mereka berikan, sehingga dikenal sebagai the Midnight Judge namanya. Jadi SK pengangkatan tadi terhadap teman-teman dari si Adam ini tidak sempat diberikan. Jadi tidak sempat diberikan sehingga masih tersimpan dia dalam dokumen-dokumen negara di Amerika Serikat. Nah, ketika Jefferson ini menjabat secara definitif dalam jabatannya sebagai presiden, dia perintahkanlah kepada Madison untuk apa? Untuk menahan surat-surat ataupun SK tadi. Jangan diberikan kepada si Marbury ataupun teman-teman dari yang diangkat oleh si Adam itu. Nah, melihat kondisi itu, Marbury marah.
lalu mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung yang kebetulan dipimpin oleh Marshall, dan Marshall itu teman dari si John Adams, presiden yang sebelumnya, agar MA mengeluarkan the wish of mandamus, namanya perintah konkret, perintah absolut, agar si Jefferson, si Marbury, si Madison itu mengeluarkan atau menyerahkan SK tadi, agar si Madison itu mengirimkan dan menyerahkan SK tadi. Namun Jefferson menolak menyerahkan surat pengangkatan itu, bahwa mengklaim yang namanya wish of mandamus tadi tidak boleh loh dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Tidak ada dasar Mahkamah Agung memerintahkan kami sebagai pemerintah untuk menyerahkan SK tadi. Kenapa? Karena itu bukan kewenangan dari Mahkamah Agung. Ditambah lagi dalam Kongres Amerika yang memang pada saat itu dikuasai oleh Partai Republik, Jefferson mengesahkan undang-undang penundaan persidangan di Mahkamah Agung, sehingga sidang baru mulai pada tahun 1803. Nah, ketika dimulai lagi persidangan, apa kata Mahkamah Agung? Memang benar sih, surat kepangkatan itu sah dan Marbury dan kawan-kawan berhak loh menerima SK tadi. Jangan diselundupkan, jangan disimpan, serahkan itu kepada Marbury. Serahkan itu kan idealnya, serahkan itu. Tetapi melalui putusan MA, Mahkamah Agung Amerika, Supreme Court, mereka menyatakan bahwa meskipun surat kepangkatan itu sah dan Marbury dan kawan-kawan berhak menerima surat itu, tetapi kami sebagai pengadilan tidak bisa mengeluarkan wish of mandamus tadi, memerintahkan menyerahkan surat itu kepada si Marbury. Jadi kami sebagai Mahkamah Agung tidak punya kewenangan loh memerintahkan si sekretaris negara tadi, Madison tadi, untuk menyerahkan. Kenapa? Karena menurut Mahkamah Agung, wish of mandamus di dalam Judiciary 1789 itu yang didasari pada artikel yang didasari pada dasar hukumnya itu adalah Judiciary 1789 itu dasar hukumnya, bertentangan dengan artikel 3 ini, bukan artikel 4, artikel 3 Section 2 Konstitusi Amerika Serikat. Nah, inilah yang dinamakan dengan judicial review tadi. Ketika lembaga kekuasaan kehakiman itu merasa bahwasanya tindakan tadi itu bertentangan loh, yang didasari pada suatu aturan perundang-undangan itu bertentangan loh dengan konstitusi. Nah, hebatnya Amerika Serikat ini, hebatnya adalah ketentuan judicial review itu tidak ada di dalam konstitusi Amerika Serikat. Jadi tidak ada norma-norma yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan atau menyatakan inkonstitusional suatu undang-undang tadi, Judiciary Act 1789 tadi. Nah, pertimbangannya adalah karena kami adalah hakim, maka kami disumpah untuk taat menjalankan nilai-nilai konstitusi. Nah, kalau kami ingin disumpah taat kepada nilai-nilai konstitusi, makanya setiap produk hukum yang bertentangan dengan konstitusi, secara kewenangan, secara sumpah jabatan, kami bisa batalkan itu undang-undang. Nah, inilah pendasaran logis mengapa judicial review itu dituangkan ataupun dilaksanakan di berbagai negara. Ditambah lagi adanya azas ius curiae fit, di mana setiap kekuasaan kehakiman, lembaga kekuasaan kehakiman ataupun hakim dilarang dia menolak perkara-perkara. Jadi perkara yang masuk ke dalam kekuasaan kehakiman itu, yang masuk ke hakim, mesti diperiksa secara cepat, benar, adil, dan efektif. Nah, lalu kita lihat mengapa harus ada mekanisme judicial review itu, pengujian itu, karena ada beberapa hal. Satu, hukum itu adalah produk politik. Kita mesti mengakui bahwasanya hukum itu adalah produk politik, sehingga cara menyusunnya itu sangat politik sekali. Tukar tambah kepentingan, lalu tukar tambah transaksi politik. Logis itu dilakukan pengujian. Karena dia adalah produk politik, berarti potensial materi muatan yang disusunnya itu sangat transaksional tadi. Muncullah mekanisme agar produk politik tadi yang
yang diturunkan ke dalam bentuk hukum bisa diuji ataupun dikoreksi oleh lembaga kekuasaan kehakiman tadi. Kedua, kapasitas institusional. Ketiga, prosedurnya, tujuan hukum, supremasi, check and balances, mekanisme koreksi, dan hak asasi manusia. Nah, sehingga dia potensial, maka harus ada lembaga ataupun saluran untuk mengoreksi dari produk hukum tadi ataupun produk dari peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, ini sejarah JR di Indonesia. Memang ketika sidang-sidang BPU PKI, Yamin dan Supomo itu berdebat keras mereka tentang pembentukan suatu constitutional hof namanya atau balai agung dalam bahasa Yamin. Menurut Yamin, perlu loh Balai Agung mendapatkan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini adalah undang-undang. Namun, Supomo menyatakan bahwa tidak tepat rasanya di zaman sekarang, zaman mereka itu yang masih ingin merdeka, yang masih ingin menyusun negara, yang masih menetapkan organisasi negara, membuatkan ataupun melimpahkan kewenangan itu kepada suatu balai agung. Kenapa? Karena sarjana hukum kita belum cukup. Nah, makanya muncullah isu-isu terkait dengan pembentukan Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi pada sidang-sidang berikutnya. Sampai kepada perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 45 tahun 2001 barulah ditetapkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengujian peraturan perundang-undangan. Nah, ini pelaksanaannya. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan, diskusi? Saya persilahkan. Mau tanya, Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Shirley, Pak. Oke, silakan Bu Shirley. Shirley Ica Frenola. Iya, Pak. Ini Pak mau tanya, apakah Omnibus Law itu termasuk ke dalam produk hukum, Pak? Kalau iya, kan produk hukum kata Bapak tadi tujuannya dibentuk untuk menyelaraskan dan tidak membabi buta terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada, yang sudah dibentuk. Namun Pak, mengapa dalam praktiknya Omnibus Law itu justru terkesan mengubah banyak ketentuan yang sudah dibuat, sekaligus membuat kebingungan di masyarakat, Pak? Ya, yang namanya omnibus tadi. Jadi kalau saya katakan terminologi omnibus law, itu metode. Metode untuk membentuk undang-undang yang baru dengan cara mencabut undang-undang yang lama, merevisi undang-undang yang lama, mengubah undang-undang yang lama, lalu memerintahkan undang-undang yang lama untuk sesuai dengan undang-undang yang baru, namanya omnibus law. Di omnibus law itu adalah metode untuk mengubah undang-undang yang lama, merevisi undang-undang yang terkait, merevisi materi muatan yang terkait dalam satu undang-undang. Selama ini kita dalam teori perundang-undangan ataupun ilmu perundang-undangan hanya mengenal yang dinamakan dengan single revision ataupun satu undang-undang hanya bisa mengubah dan merevisi hanya satu undang-undang saja. Nah, tetapi dengan adanya metode omnibus law ini yang kita ambil dari sistem parliamentarianism atau sistem parlementer yang diwujudkan di berbagai negara di luar negara Indonesia ini, mereka sudah menggunakan yang namanya omnibus ini. Nah, kalau kita lihat omnibus law ini bukanlah produk hukum dia. Omnibus law ini adalah metode untuk membuat suatu undang-undang dengan mengganti berbagai macam undang-undang yang tidak terkait. Makanya di dalam isi omnibus law itu terkait materi-materi muatan di luar undang-undang yang lain. Ada klaster lingkungan hidup, ada klaster ketenagakerjaan, ada klaster pertambangan, ada klaster hak asasi manusia, ada klaster tentang upah. Nah, semua klaster itu dalam perspektif perundang-undangan yang single yang sebelumnya itu tidak bisa diubah sekaligus, harus satu-satu. Tetapi dengan adanya omnibus law ini, dia bisa mengubah loh seluruh materi muatan yang terkandung dalam undang-undang yang lain yang tidak sejenis, materi muatannya bisa dia ubah dalam satu undang-undang. Nah, metode untuk mencerabut, mengambil, merevisi, merubah undang-undang yang lain kepada satu undang-undang tadi dinamakan metode omnibus. Nah, dia bukan produk hukum, dia adalah metode. Apa yang menjadi produk hukumnya? Nanti setelah metode ini digunakan,
Diambillah undang-undang ketenagakerjaan, dicabutlah undang-undang lingkungan hidup, dicabutlah undang-undang HAM, dicabutlah undang-undang Pemda. Keempat undang-undang tadi lalu diubah, dicabut ataupun materi muatannya berubah, diatur lagi tuh materi muatan yang baru ke dalam satu undang-undang yang dinamakan dengan Omnibus tadi. Nah, dia metode, bukan produk hukum. Kapan dia jadi produk hukum? Ketika metode ini dijalankan, undang-undang tadi sudah dibuat, lalu disahkan. Namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam konteks negara Indonesia adalah misalnya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi, Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah produk hukumnya. Sedangkan metodenya adalah metode omnibus. Omnibus Law itu adalah metode membuat Undang-Undang Cipta Kerja, sedangkan Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah produk hukumnya setingkat undang-undang tadi. Nah, selama ini kenapa ribut tuh si Cipta Kerja ini? Satu, ributnya karena partisipasi masyarakat negara Republik Indonesia, masyarakat yang terdampak tidak pernah dibukakan keran partisipasinya oleh pemerintah dan negara. Kita tahu ini 6 bulan kurang Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa disahkan, ditetapkan. Dan bahkan penetapannya itu jauh dari kata sempurna. Kenapa jauh dari kata sempurna? Karena yang diundang itu hanya fraksi, hanya anggota DPR tertentu, pemerintah, presiden, tanpa melibatkan partisipasi kepada masyarakat. Itu dari aspek formilnya. Orang ribut jadinya. Kenapa ribut? Karena selama ini yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja itu sudahlah rusak materi muatannya, lalu proses pembentukannya itu tidak melibatkan kami sebagai masyarakat terdampak. Siapa itu masyarakat terdampak dalam Undang-Undang Cipta Kerja? 1, buruh. 2, petani. 3, UMKM. 4, masyarakat kampus. 5, masyarakat-masyarakat yang lain ataupun LSM-LSM yang berfokus ataupun konsen dia dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Mereka tidak pernah dilibatkan di dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tadi yang menggunakan metode omnibus tadi. Sehingga ribut tuh orang dan ujungnya diajukanlah uji material ke Mahkamah Konstitusi. Hai Mahkamah Konstitusi, tolong dong periksa nih Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kenapa kami periksa? Karena bermasalah katanya. Apa masalahnya? Ditanyakan. Masalahnya satu dari segi prosedur, yang kedua dari segi metode penyusunannya. Karena pada waktu Undang-Undang Cipta Kerja itu dibuat, belum ada itu metode itu di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, sehingga setelah undang-undang ini dimohonkan diuji secara konstitusional ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi makanya berpendapat bahwasanya Undang-Undang Cipta Kerja ini inkonstitusional loh, inkonstitusional ataupun tidak konstitusional. Karena apa? Karena prosedurnya tidak ditaati dengan benar, tidak ada partisipasi yang bermakna di sana. Yang kedua, metode penyusunannya itu tidak legal kata MK. Kenapa tidak legal? Karena di bawah Undang-Undang 12 kita tentang peraturan perundang-undangan tidak ada namanya metode omnibus. Metode omnibus itu muncul setelah putusan MK. Lalu diperbaikilah oleh pemerintah. Jadi Undang-Undang Nomor 12 itu diperbaiki oleh pemerintah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 12 yang dimana pasalnya dibuat di sana bahwasanya kita boleh loh bentuk suatu undang-undang pakai metode omnibus sehingga sah dan legal lah si metode omnibus tadi. Nah, terakhir Undang-Undang 15 tahun 2019 ini diatur dia dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua. Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Nah, ributnya itu karena tadi itu, karena partisipasi tidak dimaknai secara penuh oleh si pembentuk DPR, presiden. Kita tahu ya, saya tidak mau mengungkapkan siapa presidennya waktu itu. Di bawah pemerintahan Pak Jokowi itu memang yang namanya otoritarianisme legislasi itu muncul. Seluruh orang tidak dilibatkan. Sampai sekarang, rancangan undang-undang TNI, rancangan undang-undang penyiaran, rancangan undang-undang perubahan tentang kepolisian, itu minim sekali partisipasi yang dibukakan oleh DPR kepada masyarakat terdampak. Dan berita yang sebelumnya itu sangat viral sekali ketika ada beberapa anggota dari LSM Kontras masuk itu mendadak tiba-tiba ke sebuah hotel di mana di ballroomnya itu dilangsungkan
perubahan ataupun dilangsungkan pembahasan produk legislasi itu. Padahal harusnya mereka membahas bukan di hotel itu. Harusnya mereka bahas itu di gedung parlemen itu. Bukakan pintu semua gedung parlemen kita yang ada di Senayan itu. Lalu undang seluruh masyarakat yang terdampak terhadap produk hukum yang dibuat oleh DPR bersama pemerintah itu. Barulah dikatakan demokrasi substansial itu berjalan dia. Karena kalau dalam proses tertutup, kita tidak tahu tuh apa yang mau mereka kong-kali-kongkan gitu ya. Bahasanya adalah kita tidak tahu apa yang mereka transaksikan ketika menyusun suatu produk hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan tadi. Nah, jadi Omnibus Law itu metodenya Undang-Undang Cipta Kerja hasil metodenya tadi dinamakan produk hukum ataupun peraturan perundang-undangan. Satu metode, satu produk yang dilahirkan dari metode tersebut. Begitu, Bu Shirley. Ya, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Bapak Ibu, pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya sesi terakhir ini tentang tugas. Jadi tugas 1 itu Bapak Ibu mungkin sudah mengerjakan tugas pertama itu ya. Tugasnya itu berbicara soal kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Mengapa MK itu dia ketika menguji undang-undang itu berkaitan dengan HAM ini sangat simpel dan sederhana sekali. Karena memang HAM tadi itu, nilai HAM tadi itu harus dituangkan dia ke dalam suatu produk hukum dinamakan dengan undang-undang. Jadi ingat lagi Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, produk hukum itu banyak ya. Ada undang-undang dasar, ada undang-undang, ada perpu, ada tap MPR, sampai perda. Nah, mengapa MK dikatakan sebagai penjaga, the guardians of konstitusi ketika hak asasi manusia itu ketika menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar merupakan salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia. Karena kita tahu Undang-Undang Dasar 45 kita itu mulai dari bab 10 pasal 28A sampai pasal 28J itu berbicara soal human right semuanya. Nah, hak asasi manusia itu terkadang disimpangi dia oleh produk hukum yang dikeluarkan oleh negara. Nah, agar hak asasi manusia itu penuh dilindungi, to protect, to fulfill, to respect, agar selaras ya, makanya diberikanlah NK kewenangan untuk menguji produk hukum tadi. Agar apa? Agar yang namanya hak asasi manusia itu bisa dijalankan secara penuh oleh negara. Itu sederhananya. Yang kedua, mengapa MK itu memiliki wewenang untuk menguji Perpu? Kita ingat dalam pasal 7 ayat 1, Jungto pasal 8 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, Jungto Undang-Undang 15 tahun 2019, Jungto Undang-Undang 13 tahun 2022, yang namanya Perpu itu sejajar dia dengan undang-undang, sehingga ketika Perpu itu dibentuk atau diterbitkan oleh Presiden, maka itu mutatis mutandis menjadi kewenangan dari MK. Karena dalam hierarki norma hukum kita, undang-undang atau Perpu itu dia sejajar. Sehingga sangat logislah MK mengujinya. Nah, selama ini tugas yang Bapak Ibu buat itu, Bapak Ibu mungkin kelupaan membuat dasar hukum. Kenapa Perpu itu bisa diuji oleh MK? Dasarnya adalah pasal 7 ayat 1 Jungto pasal 8 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Di sana bisa kita lihat hierarki norma hukum itu berbicara soal undang-undang itu sejajar loh dengan Perpu, sehingga MK wajar juga dia menguji Perpu. Nah, tugas Bapak Ibu itu ada yang kelupaan, ada yang kurang, sehingga saya lihat belum lengkap dia secara fondasi hukumnya. Sehingga sangat logis itu dikasih nilai yang memang berbeda dengan teman-teman ataupun rekan-rekan yang lain yang membuat tugas tadi pakai dasar hukum yang sahih dan valid tadi. Apa dasar hukumnya? Pasal 7 Undang-Undang Dasar 4 pasal 7 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tadi. Nah, di tugas kedua Bapak Ibu nanti akan disuruh untuk menyusun sebuah permohonan judicial review pasal 76 ayat 4 dan pasal 25 ayat 5 Undang-Undang Dasar 4 undang-undang tentang MD3 ya, MPR, DPR, DPD dan DPRD. Nanti itu bisa Ibu lihat secara lengkap di e-learning masing-masing. Oke, Bapak Ibu semuanya. Kalau masih ada Pak, mau tanya, ini besok tuh webnya di sesi berapa lagi ya, Pak?
Tuweb 4, 6, itu 8 atau Tuweb itu diselenggarakan dari sesi 4, 6, dan 8. oh, baik, berarti 2 minggu lagi ya, Pak? 2 minggu lagi itu. Eh. Sesi ke-6. Sesi ke-6, Bu. Ya, baik. Makasih, Pak. Ya, sesi ke-6. Oke, Bapak Ibu, demikianlah pertemuan Tuweb kita pada hari ini. Saya pikir saya sudah memberikan sedikit pemantik kepada Bapak Ibu rekan-rekan semuanya dalam konteks pengetahuan ilmu hukum atau secara khususnya dalam bidang peraturan perundang-undangan ataupun pengujian peraturan perundang-undangan. Nanti kalau Bapak Ibu masih ingin bertanya ataupun berdiskusi, Bapak Ibu bisa membuat itu di e-learning ataupun bisa menyampaikannya melalui via WhatsApp group. Karena saya lihat anggota kita di WA itu belum semuanya. Dan diingatkan kembali kepada Bapak Ibu semuanya untuk menyelesaikan, memfinalkan atau menyempurnakan seluruh aktivitas yang ada di e-learning itu. Karena itu merupakan bagian dari pertimbangan untuk membuat nilai nantinya di sistem UT ya. Oke Bapak Ibu, saya sekiankan pada hari ini pertemuan kita. Absen Bapak Ibu sudah saya screenshot itu di chat ya. Makanya saya buat tadi itu partisipan mesti dibuat, ya nama partisipan ini mesti dibuat, sudah saya screenshot dan nanti saya pindahkan ke absen di web. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan mahasiswa, saudara-saudari. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Silakan beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Selamat. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bapak. Terima kasih.